tentang Master Key System, Charles F. Haanel, dan pengantar. Charles F. Haanel lahir pada tanggal 22 Mei 1866 di Ann Arbor, Michigan. Ia putra dari Hugo dan Emmeline Haanel. Ia memulai karir bisnisnya sebagai office boy di suatu perusahaan di St. Louis selama 15 tahun. Karena ingin menjalani hidup yang lebih baik, ia berhenti bekerja untuk memulai perusahaannya sendiri. Pada tahun 1898, Mr. Haanel meyakinkan para investor bahwa tahun tepi New Mexico akan menjadi tempat terbaik untuk pertumbuhan tanaman gula dan kopi. Ia lalu diangkat menjadi presiden untuk menjalani usaha itu sejak awal. Perusahaan ini sudah sukses, nilai pertumbuhan luar biasa, sehingga semua investor dan Haanel menjadi kaya raya. Mr. Haanel membentuk Continental Commercial Company pada tahun 1905 yang mencakup perkebunan tebu dan kopi serta 6 perusahaan lain yang digabungkan menjadi satu. Pada waktu itu, perusahaan ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di dunia dengan nilai kekayaan 5 juta US dollar. Beranjak dari sukses-sukses tersebut, Mr. Haanel membentuk banyak perusahaan lainnya yang menambah kekayaan di Sacramento Valley Improvement Company, perkebunan anggur, dan perusahaan pertambangan. Ia menjadi presiden semua perusahaan itu dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan perkembangannya. Mr. Haanel menikah dengan Miss Esther M. Smith pada tahun 1885 dan dikaruniai 1 putra dan 2 putri. Istrinya meninggal dunia pada tahun 1901 dan pada tahun 1908 ia menikah lagi dengan Miss Margaret Nicholson. Menurut beberapa sumber, sekarang ini putri-putrinya masih hidup. Selain minat di dunia bisnis, Mr. Haanel menjadi anggota berbagai perkumpulan, antara lain Keystone Lodge, The Outer Language of America, The American Society of Physical Research, the St. Louis Humane Society, the St. Louis Chamber of Commerce, and the Science Language of America. Mr. Haanel juga adalah anggota perkumpulan Mason Level 32, anggota Schroeder, dan juga anggota Missouri Athletic Club. Menurut biografi singkatnya yang menjadi sumber referensi utama artikel ini, di dalam buku St. Louis History of the Fourth City karya Walter B. Stevens, Mr. Haanel adalah orang yang berpandangan matang, mampu meninjau kehidupan dengan tenang, dan menilai dengan tepat berbagai peluang, kemungkinan, tuntutan, dan kewajiban di dalam kehidupan. Mr. Haanel meninggal pada tahun 1945 tanggal 27 November di usia 83 tahun. Ia dimakamkan di Bellevue Cemetery St. Louis. Dengan mengamati kehidupan Mr. Haanel, tampak jelas bagaimana prinsip-prinsip yang tertulis dalam The Master Key System memandu perjalanan hidup Mr. Haanel. Ia tidak hanya menuliskan pemikirannya, ia juga menuliskan apa yang telah dijalaninya di dalam kehidupan.
Pengantar. Alam memaksa kita untuk bergerak selama kita masih hidup. Meskipun ada keinginan, kita tidak dapat berada dalam posisi diam dan statis. Setiap orang yang tepat cara berpikirnya tidak saja hanya menginginkan perjalanan dalam hidupnya hanya seperti terdengar hebat, terencana, tapi mereka terus memperbarui dan mengembangkan apa yang ada dalam benaknya sehingga menjadi nyata. Perkembangan ini hanya dapat terjadi melalui peningkatan kualitas cara berpikir dan idealisme. Tindakan-tindakan dan situasi yang diakibatkan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Karena itu, pelajaran mengenai cara berpikir yang kreatif dan bagaimana cara menggunakannya adalah sangat penting untuk kita pelajari. Pengetahuan ini adalah cara bagaimana evolusi manusia yang hidup di bumi dapat dipercepat dan terangkat prosesnya. Manusia dengan penuh nafsu mencari kebenaran dan selalu mencari pada setiap kesempatan. Dalam proses pencarian ini telah dihasilkan literatur yang spesial yang meliputi semua lingkup, mulai dari pemikiran yang sederhana sampai pemikiran yang mulia, sampai firasat sekalipun. Semua filosofi hingga keluhuran dari master key system, semua hal dan institusi di sekitar kita yang diciptakan oleh bentukan manusia harus muncul dulu dalam setiap pikiran manusia. Maka dari itu, pikiran bersifat membangun. Daya berpikir manusia adalah kekuatan spiritual alam semesta yang bekerja pada setiap ciptaannya. The Master Key memberi pesan kepada pembacanya untuk menggunakan kekuatan itu dan menggunakannya baik secara konstruktif dan kreatif. Semua hal dan kondisi yang kita inginkan menjadi kenyataan pertama-tama harus ada dulu dalam pikiran kita. The Master Key menjabarkan dan memandu proses ini. Pelajaran The Master Key dipublikasikan dalam bentuk korespondensi sebanyak 24 bagian pelajaran. Disajikan kepada yang hendak mempelajarinya satu bagian setiap minggunya selama 24 minggu. Pembaca yang telah menerima buku ini diingatkan untuk tidak membaca buku ini mulai dari pertama hingga bagian akhir layaknya sebuah novel, tetapi membacanya seakan-akan bagian dari sebuah pelajaran dengan sungguh-sungguh dan menyerap setiap bagian. Membaca berulang kali satu bagian selama 1 minggu sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya. Kalau tidak begitu, bagian yang selanjutnya akan cenderung disalahartikan atau tidak dipahami, dan waktu juga mungkin uang akan terbuang percuma. Kalau petunjuk di atas diikuti, The Master Key akan menjadikan kepribadian pembaca menjadi lebih hebat, lebih baik, dan melengkapi pembaca dengan kekuatan baru untuk meraih cita-cita dan kemampuan untuk lebih menikmati kehidupan dari kehidupan dan keajaibannya. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.